Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nuryani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PBK dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023. Program studi Pendidikan Biologi di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Pada hari ini Rabu 6 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Parigi, Kabupaten Pangandaran, dengan model pembelajaran inovatif yaitu problem based learning dengan materi pencemaran lingkungan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar kali ini? Siap. Sudah siap ya? Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada ibu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini. Ibu cek dulu di buku absen. Hadir semua. Alhamdulillah bisa hadir semua, sehat semua ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk pertemuan kali ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Sasa pimpin ke depan. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bisa duduk kembali. Terima kasih. Sebelum membahas ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengingatkan kembali terkait pembahasan materi yang dibahas minggu lalu. Kita membahas tentang bab apa minggu lalu? Perubahan lingkungan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhadap terjadinya perubahan lingkungan. Di antaranya faktor apa aja? Sasa? Faktor manusia dan faktor alam yang bisa menyebabkan beberapa dampak terhadap lingkungan. Di antaranya apa aja?
Pak Ujan? menyebabkan Banjir, kebakaran, kebakaran. dan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi adanya beberapa pencemaran terhadap lingkungan. Nah, terkait pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak terjadinya pencemaran lingkungan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan solusi dalam upaya mengurangi pencemaran air, tanah, udara, dan cahaya dengan benar. Nah, yang akan kita pelajari pertemuan kali ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran mengenai materi pencemaran lingkungan, Ibu pengen mengetahui sejauh mana dulu pemahaman kalian terhadap materi pencemaran lingkungan. Silahkan kalian lihat grup, Ibu akan kasih link soal pretest yang harus kalian kerjakan. Sudah selesai? Coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di depan. Terlihat? Kemukakan apa yang kalian lihat tentang gambar yang ada di depan. Permasalahan apa yang ada pada gambar yang ada di depan ketiga gambar tersebut? Listia? Pada gambar 1 menunjukkan air yang terlihat menghitam karena disebabkan berbagai hal, seperti masuknya komponen asing, seperti zat, senyawa, atau energi atau barang lain ke dalam air yang dapat mempengaruhi kualitas air. Bukan sampah yang ada di dalam air yang membuat air tersebut menjadi menghitam. Jadi tergolong Pencemaran air. di sini adalah tergolong ke dalam yang gambar yang pertama itu kasih aplaus buat Listia, yaitu tentang pencemaran air. Terkait gambar kedua, apa yang bisa kamu kemukakan? Permasalahan apa pada gambar yang kedua? Pak Ujan? Gambar kedua itu terlihat sampah yang banyak dan sampai menumpuk di tanah yang menyebabkan tanahnya tidak subur dan tercemar. Jadi yang kedua itu adalah pencemaran tanah ya. Yang ketiga, siapa yang bisa mengemukakan? Gambar ketiga terlihat banyak bangunan yang sangat sekali mengeluarkan banyak asap. Nah, dari asap-asap tersebut dapat berdampak buruk untuk udara dan itu termasuk golongan polusi udara. Jadi tergolong ke dalam pencemaran udara. Di sini ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Perhatikan wacana yang ada di depan atau artikel. Ada sebuah artikel di sini tentang terlihat ada gambar apa? Apa permasalahan dari gambar tersebut? Sasa? Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa air di sana menghitam. Bisa dilihat ya. Bisa disebabkan dari adanya limbah pabrik. Ada nggak di sini orang atau rumahnya dekat dengan pabrik pecu? Oh, Marskal, dekat dengan pabrik pecu rumahnya. Apa yang kamu rasakan selama ini setelah terjadinya berubahnya air tersebut? Yang saya rasakan setiap hari ketika saya melewati sungai tersebut, saya mencium bau yang sangat tidak sedap dan merasa tidak nyaman ketika melewati sungai tersebut. Apalagi sekarang sudah masuk musim hujan. Oh iya, sekarang kan musim hujannya sudah mulai, sehingga baunya tercium sampai kemana-mana. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang berbagai permasalahan yang terdapat di dalam lingkungan terkait pencemaran air, tanah, udara, dan terkait dengan permasalahan sungai tersebut,
Silakan kalian bentuk kelompoknya. Kalian pecahkan permasalahan tersebut di dalam kelompok. Sudah bergabung dengan kelompoknya, Ibu kasih LKPD. Kalian bisa buka link bahan ajar e-modul yang sudah Ibu kasih, link YouTube yang sudah Ibu kasih. Kalian bisa cari referensi dari buku ataupun internet untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di dalam LKPD. Ibu kasih beberapa gambar permasalahan, kalian teliti, lihat, analisis. Tiap kelompok berbeda permasalahannya. Kalian analisis terkait permasalahan yang ada di LKPD. Bacalah LKPD secara berurutan dan pahami isinya. Gunakan buku, jurnal, e-modul, internet, atau referensi yang lainnya untuk membantu memahami konsep materi lebih lanjut. Identifikasi permasalahan yang diberikan, kemudian jawab pertanyaannya. Tuliskan jawaban di tempat yang sudah disediakan. Silakan kalian sambil diskusi. Nanti silakan ini isi penilaian dari antar kelompok, antar teman. Kalian isi ya, sambil diskusi. Nanti kumpulkan lagi setelah selesai pembelajaran ke Ibu. Sambil diskusi aja, kalian bisa isi nanti. Sambil diskusi. Arya, ada kesulitan? Apa? Apa yang sudah kamu temukan? Solusinya baru satu. Apa yang sudah kamu temukan? Masalah yang terjadi di sini Tentang yaitu yang sudah kamu temukan diantaranya tentang pencemaran tanah itu apa tadi? Solusinya Bu, Pencemaran tanah? kita harus bisa menjaga pencemaran di tanah. Dan kita juga harus meminimalisir sampah yang dibuang sembarangan. Silakan kalian cari referensi yang lainnya ya. Tidak ada kesulitan? Ada? Apa dong? Kenapa? Rumusannya itu saya gimana Bu? Rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Ya, masalah apa itu? Rumuskan dalam rumusan masalah. Ya, masalahnya apa? Tapi dalam bentuk kalimat pertanyaan. Tulis di situ. Isi, ditulis nama-namanya. Tulis namanya di situ. Dalam bentuk pertanyaan. Kalau yang namanya rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Ya? Apa? Ada kesulitan? Tambahkan lagi bisa? Nggak apa-apa kalau mau ada yang kamu tuliskan di sini dapatnya lebih banyak, bisa kamu tulis di sebelah sini. Selain dari itu. Itu kan ini dari ininya udah terlihat. Ini ada sebagai apa? Perubahan ini. Perubahan ini kan ini. Iya kan, kalau yang biasanya seperti apa? Itu kan akibat dari dampak juga. Bisa aja sebanyak-banyaknya nggak apa-apa.
lihat di sini aja. Apa aja? Bisa dilihat, dianalisis gambarnya kembali. Lihat dari teksturnya. Ada nggak perbedaan dengan yang biasa? Ditulis aja di sini. Kita cari dari literasi yang lain juga, buku, internet, buku paket kan ada, buat menambahkan. Baru berapa yang sudah ditemukan? Apa aja di antaranya? Solusinya? Silahkan lanjutkan. Ada permasalahan, kesulitan. Referensinya? Sudah. Berbagai hal yang kamu dapatkan dari referensi yang lain, kamu tulis apa aja. Banyak sumber yang dikasihkan, jangan terpaku pada satu. Kalau nggak cukup bisa ke belakang. Sudah? Sedikit lagi. Silahkan tambahkan. Sudah belum? Silakan dulu yang belum. Sudah? Oke. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian bersama temannya. Siapa ya kelompok yang pertama yang mau ke depan? Silakan. Kelompok, oke. Kelompok Sasa boleh. Silakan presentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya.
Yang lain bisa menanggapi, perhatikan paparan dari teman kalian yang ada di depan. Silakan presentasikan kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Samayandina. Saya Firmi. Saya Tiani. Saya Rizia. Saya Arya. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama. Karena berdasarkan wacana yang terkemukakan, rumusan masalah dengan jelas dan menentukan. Oke, jawabannya yaitu sampah-sampah yang terlihat dari sampah organik hingga kembalinya yaitu sampah rumah tangga hingga sampah industri yang dibuang dengan sembarangan. Sehingga di tempat tersebut sangat sedikit tanaman-tanaman dan rumpukan liar yang tumbuh di permukaan tanah. Masalah pada wacana yaitu pencemaran tanah. Penyebabnya adalah pembuangan sampah sembarangan di lahan kosong yang banyak dilumuri tanaman. Maka penjelasan akan dibacakan oleh Jelaskan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada waktu lingkungan yang disebutkan di lahan kosong menjadi berkurang populasinya karena tanah dicemari oleh sampah organik maupun sampah anorganik, penggunaan kantong plastik secara masif, pembakaran hutan, limbah pabrik atau kotoran ke sungai, penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak. Yang ketiga, bisa berdampak negatif akibat aktivitas manusia bagi lingkungan pada gambar di atas. Jawabannya, adanya penurunan kualitas tanah sehingga tanah akan kehilangan unsur. Yang kedua, kepunahan flora dan fauna di sebuah lingkungan. Yang ketiga, ada sebagian hewan yang kehilangan habitatnya karena rusaknya lingkungan. Yang keempat, pengaduan dan akan kembali berlaku solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut dan bagaimana mencegah terjadinya pencemaran pada rumah tersebut. Jawabannya, solusinya kita harus memisahkan sampah organik dan anorganik pada rumah masing-masing agar mudah untuk proses daur ulang, mengurangi aktivitas berlebihan dan berfungsi membuang sampah di tanah, sumbernya dari kompas. Dan yang kelima, kesimpulannya adalah bahwa pencemaran tanah diakibatkan oleh pembuangan sampah di sembarang tempat pada lahan kosong yang asli, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan berkurangnya keanekaragaman flora. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya. Jika pencemaran tanah sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan agar Menanggulangi. Mungkin kita bisa melakukan dengan cara mereboisasi tanaman atau menanam pohon-pohon di sekitar lingkungan tersebut. Puas jawabannya? Ada yang mau menambahkan? Silakan Listia. untuk menjadi tanahnya Menanggulangi tadi ya dengan pertanyaannya. cara mengurangi sampah, karena terkadang ada beberapa sampah juga yang tidak ditanggulangi dengan benar. Ada juga yang ditanam atau bahkan dikubur yang berdampakkan buruk untuk tanah. Jadi untuk kedepannya memungkinkan lebih baik untuk mengurangi sampah dengan cara yang lebih baik dan reduce, recycle, atau dan yang lain juga agar tanah tersebut tidak tercemar dan dapat diolah menjadi yang lebih baik dan dikonsumsi dengan baik dan tidak memberikan dampak buruk kepada manusia, hewan, atau lingkungannya. Kasih aplaus buat Listia. Terima kasih atas tanggapannya ya. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Boleh? Oh, Listia lagi, silahkan. Bagaimana tanggapan kalian jika ada seorang masyarakat yang kita harus memberi sanksi terhadap pelanggar agar mereka bisa mematuhi hal tersebut? Ya, ada lagi? Terima kasih.
Atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti sudah dipaparkan tadi, yaitu beberapa keterkaitan aktivitas manusia yang bisa memberikan dampak terhadap lingkungan, yaitu terjadinya adanya pencemaran lingkungan. Jadi apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Ristia? Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan yang akibatnya akan berdampak buruk serta adanya perkembangan ekosistem atau teknologi, dan perubahan itu jika melebihi batas akan dapat sangat merusak lingkungan. Dan alangkah baiknya menguranginya, kita menanggulanginya cepat dan juga mengurangi penggunaan tersebut, baik pada polusi udara, air, tanah, dan cahaya. Nah, jadi menimbulkan adanya ketidakseimbangan di dalam lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan. Tadi ada beberapa banyak solusi yang dihasilkan, yaitu dengan mengolah dulu sebelum dibuang ke lingkungan, seperti pencemaran air, tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga kan di dalam air bisa berubah airnya itu karena adanya sampah organik dan pencemaran di dalam air yang menyebabkan sampah organik tersebut mengkonsumsi semua oksigen yang berada di dalam air, sehingga terjadinya adanya anaerobik atau tidak adanya oksigen di dalam air. Nah, ada lagi solusi yang ditemukan, mungkin kalian juga pernah melihat di internet, itu dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Mereka menemukan dari hasil limbah itu ya, hasil limbah rumah tangga, cangkang telur. Cangkang telur itu ditumbuk, disatukan dengan sapu injuk kalau di kita mah. Hasil dari pohon aren ya, disatukan. Mereka menggunakan alat, bisa digunakan untuk menyaring adanya polusi udara, polusi hasil dari pembakaran sampah, rokok, ataupun asap kendaraan. Dengan mereka melakukan percobaan menggunakan alat, bahwa alat tersebut bisa mengurangi adanya polusi dari udara. Diharapkan kalian setelah pembelajaran ini kalian bisa mengetahui dari berbagai pencemaran yang tadi, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, ataupun pencemaran cahaya. Bisa lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Sasa, oke, silahkan. Dari pembelajaran kali ini membuat kita sangat bermanfaat karena kita bisa tahu apa yang dapat mencemari lingkungan, jenis-jenis pencemaran, dan banyak berbagai solusi untuk kita. Jadi ada berbagai macam jenis pencemaran. Ada lagi yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Ristia, oke? Di pembelajaran kali ini kita banyak mengetahui tentang pencemaran, solusi, dan lain-lainnya. Dan juga kita mengetahui betapa pentingnya kita menjaga lingkungan dan juga mencegah agar lingkungan tersebut tidak dirusak ataupun tidak teracuni dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Oke, terima kasih Mbak Ristia yang sudah menyimpulkan sama Sasa. Jadi bisa lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan setelah pembelajaran kita kali ini. Berarti kalian sudah paham pembelajaran kita kali ini? Sudah terhadap berbagai jenis pencemaran. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Sudah paham ya? Sudah paham dari pembelajaran kita kali ini? Baik, untuk mengukur kemampuan kalian, kalau sudah paham, silahkan kalian isi soal post-test yang akan Ibu kasih pada link yang akan dikirimkan ke grup kalian.
Sudah selesai? Terima kasih, nanti Ibu akan mengecek hasil dari post-test pembelajaran kita kali ini. Seberapa jauh kalian memahami hasil dari pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, jadi apa yang bisa kalian pahami? Apakah kalian memahami terhadap pembelajaran kita kali ini? Pak Ujan? Ya Bu, saya memahami. Saya jadi tahu tentang pencemaran, tentang macam-macam pencemaran seperti pencemaran air, tanah, udara, dan pencemaran cahaya. Apakah kalian menyukai pembelajaran kita kali ini? Sasa? Ya Bu, saya menyukainya karena saya bisa lebih berdiskusi dengan teman-teman untuk memecahkan masalah. Ada kesulitan nggak terhadap pembelajaran kita kali ini? Setia? Menurut Rizkia, kesulitannya itu pada saat memecahkan masalah, karena di situ kita harus benar-benar mencari informasi sedetail-detailnya tentang masalah tersebut dan juga mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi ada berbagai dalam pemecahan masalah. Berarti kan sudah memahami juga terhadap pencemaran lingkungan. Lebih jelasnya lagi, pertanyaan selanjutnya kamu bisa mengisi link referensi yang sudah Ibu kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa pelajari bab cara penanggulangan limbah. Nah, untuk pertemuan kita kali ini pembelajaran cukup sampai di sini. Mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam